Kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan menguras sebuah kolam ikan cendolan yang ada di sini ya. Nah, jadi ini merupakan kolam ikan cendol indukan yang isinya itu sudah tinggal dikit. Nah, ini sekarang mau saya kuras. Nah, sebelum kuras ini saya mau ambil serok dulu. Nah, jadi kolam itu indukannya itu udah tidak layak produksi ya. Jadi udah banyak indukannya itu yang saya kasihkan ke ikan lele. Nah, jadi sekarang kita perlu menguras ikan ini supaya nanti bisa dibersihkan dan diisi ikan lagi. Nah, karena ini tempatnya sempit ini saya masuk dulu ya, masuk ke sana. Nah, ini penampakan dari dalam ya kayak gini. Ini tanaman-tanaman airnya itu udah banyak banget. Dan ini banyak anakannya kecil-kecil ya. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini ada anakannya kecil-kecil. Dan sebelum dikuras ini saya mau bersihkan tanaman airnya dulu ya. Karena ini udah banyak banget. Kalau dibuang juga sayang. Nah, untuk wadah tanaman air ini saya pakai baskom yang agak kecil supaya nanti enak untuk diangkat ke atas. Nah, penampakan baskom kayak gini, dan untuk tanaman airnya ini kita ubek-ubek dulu ya. Jadi jangan langsung diangkat, takutnya nanti masih ada anakan ikan yang terperangkap di tanaman airnya. Jadi kita harus mengubek-ubek dulu tanaman airnya supaya anakannya itu bisa jatuh ke bawah dan tidak terangkat ke baskom, karena nanti kalau burayanya ikut terangkat ke baskom itu dia bisa mati karena tidak ada airnya ya. Nah, ini tanaman airnya ada banyak banget. Ini saya ambil satu persatu dan saya sambil ngecek takutnya ada anakan di dalam tanaman airnya, karena memang tanaman air ini bermanfaat untuk tempat berlindung dari si buraya ikan. Nah, kayak gitu. Dan ini ada satu tanaman air yang panjang banget kayak gini. Nah, ini kita bilas-bilas dulu sampai dia itu bersih dari anakan-anakan ikan gupi. Mantap. Dan ternyata ini tanamannya masih banyak ya. Oke, kita lanjut menyisihkan tanamannya dulu. Nah, ini banyak banget, ini mungkin dapat lebih satu baskom ini. Nah, jadi kayak gini nih udah lumayan bersih tanaman airnya. Nah, ini dapat segini banyak banget ya. Ini masih ada beberapa di pinggiran ya. Ini kita ambil aja dulu supaya nanti waktu serok-serok ikan itu bisa lebih mudah. Karena kalau ada tanaman airnya itu serok-serok burayanya atau serok-serok ikannya itu bisa terganggu, gak nyaman lah. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya rasa sudah terambil semua tanaman airnya, tinggal kita serok-serok ikannya ya. Oke, mantap, lanjut. Nah, sekarang kita tinggal serok ikannya ya. Nah, untuk ikan gupi yang burayaan itu biasanya dia berada di pojokan-pojokan dan pinggiran kolam ya. Nah, jadi kita tinggal serok di area sana aja, kita gak usah sampai ke tengah. Nah, ini dari satu sudut cuman dapat dikit, tapi untuk sudut lainnya kayaknya masih banyak deh. Oke. Nah, setelah kita serok-serok ikan, ini kita langsung bersihkan bagian dasar kolamnya ya. Nah, jadi bagian dasar itu biasanya ada endapan-endapan kayak tanah gitulah, tapi tinggal kita buang aja, nanti pasti akan bersih. Cara pembuangan air kalau udah tinggal dikit itu kayak gini ya. Jadi airnya saya taruh di timba dulu. Setelah penuh nanti tinggal kita buang keluar kolam terpal. Karena untuk kolam terpal ini itu tidak ada lubang pembuangannya, jadi saya harus menguras kolam ini secara manual kayak gini. Oke ya, meskipun cara ini melelahkan tapi gak apa-apa lah, sekalian saya berolahraga juga. Oke, mantap ya. Setelah beberapa kali membuang air, ini ternyata lama juga ya, ini gak selesai-selesai ya. Oke, lanjut. Ini masih ada beberapa apa yang ngerani, beberapa timba lagi sampai airnya nih habis. Untuk cara kuras kayak gini ini memang agak lama ya, tapi gak apa-apa jika kalian mau sekalian dengan olahraga.
Ini merupakan salah satu cara kuras yang sangat cocok untuk kalian. Nah, oke, mantap. Nah, ini saya rasa udah selesai untuk serok-seroknya. Kita skip aja, lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini kolamnya sudah bersih ya, ini udah kering. Ini saya sambil nyantai-nyantai juga di sini kayak gini. Nah, ini ikannya yang didapat kayak gini ya. Ini banyak banget. Supaya lebih jelas ini kita pindah tempat dulu. Nah, ini kita sisihkan dulu tanaman air dan kotoran-kotoran air lainnya ya. Nah, untuk tanaman air ini kita bilas-bilas juga, takutnya masih ada beberapa buraya yang masih menempel pada tanaman air itu tadi. Nah, kayak gini untuk sampah-sampah yang terserok juga kita buang ya. Nah, kalau udah bersih baru kelihatan nih ikannya dapat semana. Nah, ini biar lebih enak. Ikannya itu saya pindah ke soliter dulu, nanti itu kalian biar lebih jelas lihat ikannya kayak apa. Oke, mantap, jos. Nah, ini saya serok-serok ikan pakai serok kecil. Nah, kayak gini. Dan ternyata setelah saya serok-serok ini ada sebuah hama ya. Nah, untuk hama di kolam ikan gupi itu biasanya ada hewan-hewan kecil sejenis apa yang ngarannya yo? Larva capung. Nah, untuk larva capung ini bentuknya itu kayak mana ya? Nah, ini. Ini larva capung, dia masih kecil. Nah, kalau masih kecil ini gak bahaya buat ikan, tapi kalau dia udah agak besar itu dia bisa sangat berbahaya untuk ikan. Dia bisa makan ikan kita. Nah, kayak gitulah. Nah, ini saya lanjut untuk serok-serok ikan. Serok pakai serok kecil aja ini udah cukup karena ikannya gak terlalu banyak juga. Nah, kayak gini kira-kira ini udah dapet ratusan ekor lah. Ya, karena ini udah habis yang di baskom, kita langsung cek di soliter ya. Nah, ini penampakan ikan gupi yang ada di soliter. Ini ikan yang didapat dari kolam yang tadi ya, dari kolam bekas indukan cendolan. Ternyata anakannya itu masih banyak dan masih ada beberapa indukan yang produktif ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini indukan dari jenis Tuxedo koi. Nah, tapi karena dulu itu dikawin sama ikan jenis lain, jadinya saya taruh di kolam cendolan. Dan tanaman airnya ini dapat banyak banget kayak gini. Oke, mantap. Jos ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah stay di video ini sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang ingin tanya-tanya mengenai ikan gupi, langsung aja tulis kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab videonya. Saya jawab pertanyaan kalian lewat video. Oke, mantap. Jos, buat kalian juga yang mau request video, langsung aja tulis kolom komentar. Oke, mantap, jos. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe aja sekarang, karena subscribe kalian itu sangat bermanfaat buat saya nanti bisa lebih bersemangat lagi mengenai update video ikan gupi. Mantap.